Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Termasuk hal yang harus kita pahami dan kita yakini bahwa kewajiban seorang muslim yang laki-laki dan mukim, dia berkewajiban untuk mendirikan sholat Jumat. Sebagaimana ayat yang sudah kita baca tadi dalam rakaat yang kedua adalah agar kita mendatangi sholat Jumat ketika azan dikumandangkan. Adapun pada pembahasan kita akan mendengarkan dulu tentang hadis dari kitab Bulughul Maram yang ke-374. Hadis nomor 374 dari Thariq bin Syihab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan mamluqun wa imra'atun wa sabiyyun wa maridun." Jumat adalah hak yang wajib atas setiap muslim dalam jamaah kecuali 4, yaitu budak, wanita, anak-anak, dan orang sakit. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan beliau berkomentar, Thariq tidak mendengar hadis ini dari Nabi SAW, dan juga dikeluarkan oleh Al-Hakim dari riwayat Thariq yang disebutkan dari Abu Musa. Hadis ini sahih riwayat oleh Abu Dawud. Beliau berkata, Thariq bin Syihab telah melihat Nabi SAW namun tidak mendengar apapun dari beliau. Syekh kami berkata dalam Al-Irwa, saya katakan Az-Zala'i berkata, An-Nawawi berkata dalam Al-Khulasah Al-Ahkam fil Muhammad As-Sunan wa Qawaid Al-Islam, ini tidaklah mencederai kesahihannya karena ia menjadi mursal sahabi, dan itu bisa dijadikan hujjah. Dan hadis ini berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Saya katakan sepertinya karena hal itulah hadis ini disahihkan oleh ahli hadis yang jumlahnya bukan hanya seorang. Sebagaimana dalam At-Talhis halaman 137, dan di antara mereka adalah Al-Hakim. Jazakumullah. Hadis yang ke-374 ini menjelaskan tentang kewajiban sholat Jum'ah atau mendirikan atau mengikuti sholat Jumat, di mana siapa, yaitu orang muslim, ala kulli muslimin. Kemudian dalam keadaan sholat jamaah, jadi Jumat itu harus berjamaah, nggak boleh sendirian. Kemarin sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahkan ulama menyampaikan ada yang 40, ada yang 12, ada yang tidak 3. Artinya nggak boleh sendirian. Namun yang kuat adalah tidak harus 40. Nah, yang wajib itu siapa? Laki-laki yang mukim, berarti kita semuanya yang mukim. Yang mukim, kalau ada Jumatan kok nongkrong aja di rumah, nggak mendatangi, berarti dia dosa. Kenapa? Karena wajib itu dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Terus siapa yang nggak wajib? Yang nggak wajib pertama adalah mamlukun, yaitu budak. Budak itu nggak berkewajiban untuk mendirikan sholat Jumat. Kemudian imro'atun, wanita. Kalau wanita enggak sholat Jumat, enggak ada kewajiban. Tapi kalau dia ikut sholat Jumat gimana? Boleh apa enggak? Boleh. Sholat duhur apa enggak? Tidak, karena dia sudah sholat Jumat. Karena kalau dia ikut Jumatan sah, dan dia sudah tidak sholat duhur lagi. Kalau misal dia mengikuti, hanya tidak wajib. Ini seorang wanita. Kemudian wasobiyun, dan anak-anak.
anak-anak. Berarti anak-anak yang dikatakan belum balik itu maksudnya anak-anak. Dia tidak berkewajiban. Wa maridun, dan yang sakit. Dan cek ini, kalau perempuan bukan wong kumisan, kemudian anak kecil bukan, wong udah besar, kemudian budak bukan, balik budak bukan, miriang sakit juga enggak, ya, ya, paling batuk sedikit dia enggak masuk, alias sehat. Maka ketika sehat, kemudian bukan anak kecil lagi dan bukan seorang wanita, maka dan bukan juga budak, dia sudah seharusnya ndang bergegas untuk mendatangi sholat Jumat. Ya, itu kewajiban bagi seorang muslim yang dia mukim berkewajiban untuk mendirikan sholat Jumat. Wallahu taala a'lam bisawab. Jadi ini yang hendaknya kita pahami, seorang muslim jangan sampai meninggalkan sholat Jumat. Bahkan ketika meninggalkan sholat Jumat, nanti bisa masuk kategori orang-orang munafik, bahaya. Munafik, naudzubillah min dzalik. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat nifaq. Demikian semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.